Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak semua, siswa dan siswi kelas 9 Madrasah Sanawiyah, salam sehat selalu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas dan mengajarkan materi bab 6, yaitu tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Agar kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini dapat berjalan dengan baik dan kalian dapat memahaminya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas dan kita pelajari materi bab 6, yaitu tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan. Anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri remaja. Yang kedua, menganalisis ada pergaulan remaja menurut Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh-contoh perilaku remaja yang menyimpang dan yang harus dihindari. Yang keempat, menganalisis dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Yang kelima, menganalisis hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Dan yang keenam, mengkomunikasikan contoh bahaya minuman keras, judi, pacaran, dan tawuran dalam kehidupan sehari-hari yang harus dihindari. Anak-anak, di bab 6 ini atau bab tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja, ada 5 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri remaja. Sub pokok bahasan kedua adalah adab pergaulan remaja menurut Islam. Sub pokok bahasan ketiga adalah contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Sub pokok bahasan yang keempat adalah dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Dan sub pokok bahasan yang kelima adalah hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Anak-anak semua, mari kita bahas dan kita pelajari sub pokok bahasan pertama, yaitu pengertian dan ciri-ciri remaja. Kita sering mendengar kata remaja. Masa remaja adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Usia remaja antara 17 tahun sampai 21 tahun. Adapun ciri-ciri remaja atau ciri-ciri masa remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, suka membantah atau menentang atau menolak atau berontak. Yang kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Yang ketiga, cenderung pendapatnya merasa benar. Yang keempat, rasa ingin tahunya besar. Yang kelima, banyak kemauannya. Yang keenam, suka diperhatikan dan diakui peranannya. Yang ketujuh, masa mencari jati diri. Yang kedelapan, selalu ingin dituruti keinginannya. Yang kesembilan, suka menggebu-gebu atau kurang hati-hati. Yang kesepuluh, cenderung sulit diatur. Yang kesebelas, suka mengkritik. Yang kedua belas, biasanya berpikir spontan. Yang ke-13, penuh semangat. Dan yang ke-14, kepribadiannya agak unik atau ada-ada saja. Anak-anak, itu adalah pembahasan sub pokok bahasan pertama, yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri remaja. Kemudian, untuk sub pokok bahasan kedua adalah adab pergaulan remaja menurut Islam. Adab pergaulan remaja menurut Islam adalah sopan dan santun dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja sesama remaja. Adab pergaulan remaja sesama remaja selayaknya dijaga, terutama adab pergaulan dengan lawan jenis. Adapun adab pergaulan remaja menurut Islam setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga sopan dan santun. Meskipun sesama remaja, dalam pergaulan tetap menjaga sopan dan santun dalam bertindak dan bertutur kata. Yang kedua, mengerti dan memahami.
Sikap mengerti dan memahami perlu dibiasakan dalam pergaulan remaja, sehingga akan terjadi harmonisasi dalam persahabatan. Yang ketiga, mengajak ke arah kebaikan. Mengajak ke arah kebaikan ini terutama mengajak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengajak beramal soleh sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang remaja. Remaja yang baik tidak pernah lelah mengajak teman-temannya ke jalan kebaikan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah lapang dada dan suka membantu. Pergaulan remaja yang penuh warna dan liku-liku dalam bentuk gaya dan model yang beraneka ragam sangat berpotensi memancing suatu permasalahan dari di kalangan remaja itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya sikap lapang dada dan suka membantu sama remaja. Jika terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, diterima dengan lapang dada atau ikhlas. Begitu pula jika ada yang perlu dibantu, harus dibantu untuk memecahkan masalah. Dan mungkin bantuan dalam bentuk yang lain dalam kapasitasnya sebagai remaja. Yang kelima, berlaku jujur dan adil. Berlaku jujur dan adil sangat penting dalam pergaulan remaja. Sifat sombong akan mendatangkan masalah dan merugikan teman. Begitu pula pilih kasih terhadap teman juga akan merugikan orang lain. Alangkah bahagianya menjadi remaja yang jujur dan adil. Yang keenam adalah berlomba-lomba mencari ilmu. Kunci kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat adalah ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Begitu sangat pentingnya ilmu dalam kehidupan. Oleh karena itu, masa remaja harus diisi dengan berlomba-lomba untuk mencari ilmu, untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Anak-anak, sub pokok bahasan yang ketiga adalah contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja harus dihindari agar tidak menerima kerugian yang fatal dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menghindari perilaku buruk atau akhlak mazmumah karena akan merugikan manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat. Contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja menurut Islam antara lain 1. Minuman keras atau khamar dan judi. Dalam Islam, minuman keras atau khamar dan judi hukumnya haram. Oleh karena itu, sebagai remaja Islam harus menjauhi minuman keras dan judi, karena selain itu merupakan perbuatan dosa, juga sangat merugikan baik bagi diri sendiri, keluarga, juga masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Yang kedua adalah pergaulan bebas antar lawan jenis atau pacaran. Pacaran, istilah populer di Indonesia, yaitu menjalin hubungan khusus antar lawan jenis, mungkin ada yang sama jenis, dengan maksud bersenang-senang karena hawa nafsu belaka. Orang yang berpacaran biasanya dimabuk cinta. Jika tidak memiliki kendali iman yang kuat, akan mudah dipengaruhi setan untuk berbuat maksiat. Ciri-ciri orang yang berpacaran itu adalah diantaranya suka berduaan, kencan, pergi bersama, dan ini sudah termasuk perbuatan mendekati zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya dia itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala la yahluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithahuma syaitan." Rawahul Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim. Yang artinya, ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berhalwat dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dan Hakim. Quran surat Al-Isra ayat 32 dan hadis di atas adalah dasar atau dalil dilarangnya berpacaran karena sama saja mendekati zina yang hukumnya dosa. Yang ketiga adalah tawuran. Tawuran disebut juga perkelahian secara kelompok. Tawuran adalah konflik antar kelompok yang ditandai aksi saling menyerang satu sama lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Tawuran timbul karena adanya saling mengejek, menghina yang kadang-kadang tidak jelas sebabnya. Remaja yang baik, remaja yang Islam tidak mungkin mengikuti aksi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in 'asa ay yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat di atas menjelaskan bahwa saling mengejek, mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan sebutan yang buruk adalah ciri orang-orang yang zalim, dan perbuatan ini dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, sebagai remaja Islam harus menjauhi perbuatan itu. Yang keempat adalah narkoba. Narkoba sangat berbahaya sekali dan bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Islam jelas sangat mengharamkan semua jenis narkoba. Sebagai remaja Islam harus menjauhi dan jangan sampai terjerumus pada narkoba, karena selain haram juga akan membahayakan kesehatan manusia. Anak-anak semua, itu adalah pembahasan pokok bahasan yang ketiga, yaitu contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Selanjutnya, pembahasan pokok bahasan yang keempat adalah dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Adapun dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja, yang pertama adalah bagi diri sendiri. Dampak negatif bagi diri sendiri adalah yang pertama, dilabeli sebagai remaja yang kurang berguna. Yang kedua, memendam rasa malu yang sulit dihilangkan. Yang ketiga, kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan.
Yang keempat, menjatuhkan diri sendiri. Yang kelima, dianggap imannya masih lemah. Yang keenam, mempermalukan orang tua dan sekolahnya. Yang ketujuh, kurang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dampak negatif bagi orang lain. Yang pertama, tidak ada kenyamanan bagi orang lain. Yang kedua, kurang disenangi dalam pergaulan. Yang ketiga, menyedihkan hati orang tua dan keluarga. Yang keempat, tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain. Yang kelima, teman dan tetangga malas mendekati. Yang keenam, tidak pantas sebagai contoh bagi orang lain. Yang ketujuh, orang lain ketakutan dipengaruhi. Yang ketiga adalah dampak negatif bagi lingkungan. Yang pertama, membawa nama buruk lingkungan. Yang kedua, diabaikan dan tidak disukai dalam masyarakat. Yang ketiga, dianggap mencemari lingkungan sekitar. Yang keempat, tidak ada gunanya di masyarakat. Yang kelima, tidak diberi peran lagi karena masyarakat sudah tidak percaya. Dan yang keenam, dianggap orang yang perlu dibina agar tidak berdampak negatif pada lingkungan. Yang ketujuh, menyimpang dari norma-norma masyarakat dan agama. Agar remaja tidak terjerumus pada perilaku yang menyimpang yang membawa dampak negatif, perlu memiliki cara-cara menghindari perilaku menyimpang tersebut, yang antara lain adalah: 1. Birrul walidain atau taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan keremajaan di lingkungannya. Yang keempat, mengembangkan potensi diri secara positif. Dan yang kelima, banyak bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah. Selanjutnya, sub pokok bahasan yang kelima atau sub pokok bahasan yang terakhir dari bab 6 ini adalah hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia. Yang ketiga, hidup lebih tenang dan tentram. Yang keempat, jauh dari kemaksiatan. Yang kelima, dapat kepercayaan yang baik. Dan yang keenam, patut menjadi teladan di masyarakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan materi bab 6 yaitu tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan yang lebih penting lagi, kalian dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kalian menjadi remaja yang berakhlakul karimah. Amin. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum